Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wal hasanat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, maunah, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah guna sujud dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakannya dari zaman kemusyrikan ke jalan kezaliman menuju ke zaman yang terang benerang penuh dengan cahaya iman dan Islam yang kita rasakan saat ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan belajar kita, yaitu kitab Nashahul Ibad fi Bayanil Alfaz Al-Munabbihat Alal Istidad li Yaumil Mi'ad. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan yang kemarin kita sampai di makalah yang kedua. Sekarang makalah yang ketiga. Saya jelaskan dari kitabnya. Ampun sampai lupa saya jawabkan. Sudah nggak diingatkan. Jadi, baik. Tadi Nashahul Ibad fi Bayanil Alfaz Al-Munabbihat Al-Istidad li Yaumil Mi'ad. Kitab Nashahul Ibad sebagai nasihat kepada seorang hamba, di mana di sini akan menerangkan tentang kalimat-kalimat nasihat sebagai peringatan untuk persiapan menghadapi nanti hari kematian atau hari kemudian. Baik, kita masih di bab pertama, makalah yang ketiga. Al-maqalah as-salisah an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabri bila zadin
faka'annama raqibal bahra bila safinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat, barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah ia mengarungi lautan tanpa batas. Bayangkan, kok manusia ingin melewati lautan, kemudian tidak ada perahu, mau miber, mesti ada sarana. Maka jika ia tidak ada sarananya, tentu dia akan mudah tenggelam. Kecuali dia akan diselamatkan oleh Allah. Nah, seorang bekas budak dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, namanya Hani radhiyallahu anhu, begitu pentingnya, begitu dahsyatnya nanti dikubur. Karena kubur itu adalah awal perjalanan menuju akhir. Semuanya dimulai dari sana. Bayangkan, kita mungkin kurang menyadarinya. Maka jika baca hadis ini, luar biasa. Kita tahu bagaimana Utsman bin Affan, bahkan sedekah jariyahnya sampai hari ini itu ada. Dia punya berkah sampai sekarang, pada dia wafat 1400 tahun yang lalu. Tapi apa? Karena Utsman idza waqafa ala kubrin baka hatta yabulla likhyatahu. Dia itu kok melewati kuburan, maka Utsman bin Affan akan nangis sampai tangisannya itu membasahi janggutnya. Maaf, saya bukan nulis janggutnya, betul ada jenggot, leher, sampai membasahi jenggotnya. Faqila lahu tudkalul jannatu wan naru fala tabqi. Ditanya Utsman, Anda itu kalau diceritain tentang surga neraka nggak nangis? Watabki min hada, tapi kalau masalah kubur kenapa kau nangis? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau itu saya baca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersalawat Allahumma shalli alaihi wa sallam. Qala innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah. Kata Nabi, kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu, bila seorang selamat dari kuburnya itu, dari siksanya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelah itu mudah semuanya. Kok kita ini dikubur ini, insyaallah mudah-mudahan jembar kubur ini, gitu ya, padang kubur ini, menjadikan kubur-kubur kita, orang-orang tua kita, keluarga kita terbagian dari taman-taman surga. Betapa nikmatnya. Makanya kadang kalau kita mendoakan orang kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Nah, yang belakang Allahumma ij'al qabrahu, jadikan ya Allah kuburnya ini raudhatan, taman min riyadil jannah, daripada taman-taman surga. Wala taj'al qabra, dan jangan jadikan ya Allah kuburnya ini khufratan, lubang min khufarin nira, daripada lubang-lubang neraka ditampakkan. Sangat dahsyat.
illam yanjah minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Bila seorang tidak selamat dari keburukannya, dari siksa kubur tadi itu, dari di dalam kubur tadi, maka setelahnya lebih berat dari naudzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qattun illa al-qab'atu minhu. Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada siksa kubur. Makanya kita kalau bahagia berdoa nih, Allahumma ini a'udzubika min adzabil kubri. Kan di dunia ada di dunia kan? Nah, berapa apa? Nabi sudah mengajarkan kepada kita setiap sholat dibaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri aw min adzabil jahannam aw min fitnatil mahya wal mamat aw min fitnatil masiihid dajjal. Boleh ditambah lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku dalam keadaan beriman kepada agama-Mu. Bahkan kata Mu'ad, meskipun ada yang menafsirkan ketika Nabi menyampaikan, ya Mu'ad, la tadanna min dubri kulli salat. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap selesai sholat. Ada yang mengatakan dalam kondisi sholat, boleh juga kan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bersyukur kita ini masih dikasih pencerahan, masih bisa sholat 5 waktu, masih bisa mendengarkan pengajian. Hari ini sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adatun bi maq'adai wa asi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka dia akan diperlihatkan baginya tempat yang baik pada waktu pagi dan pada waktu petang, akan ditampakkan di dalam kubur kita nanti. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar yuqalu hadza maq'aduk hatta yab'atsaka Allah ilayhi yaumal qiyamah. Jika ditentukan naudzubillah menjadi penghuni neraka, maka yang menjadi neraka. Dan dikatakan kepada inilah tempatmu sehingga dirimu dibangkitkan pada hari kiamat. Kita ini dikubur. Bayangkan ya, lampu mati 2 jam ribut. Kenapa? Bingung ya? Dan lampu ini petang dedet, itu aja kadang saya tinggal kita boleh cahaya. Lah ini sampai hari kiamat di dalam kubur, gelapnya luar biasa. Bahkan banyak diterangkan dalam hadis, tahu Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Mu'adz ini kematiannya itu mengguncang ars. Gara-gara kematian sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz, dia adalah golongan Ansor. Setelah Sa'ad bin Mu'adz yang menjadi tameng Rasulullah ketika perang Uhud, bahkan menjadi seorang pemimpin juga di waktu perang Khandaq, jasanya luar biasa. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz ketika sakit sering dijenguk oleh Rasulullah. Orang yang luar biasa. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Bayangkan. Kurang kelas apa ini Mu'adz itu? Dan kita gimana?
Mu'adz dikenal Rasulullah, ahli ibadah. Dan kita ini enggak dikenal, belum tentu ahli ibadah, suka maksiat. Dan apa kata Rasulullah? Hadzal ladzi taharraka lal arsy wa futihat lahu abwabus samaa'i wa sayyidatun sab'una alfan minal malaikat laqad dummatun summa furijan. Mu'adz dihimpit sama Allah. Lalu Rasulullah, inilah yang membuat arsy bergerak. Maksudnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit, dikubur. Tetapi kemudian dibebaskan ketika Nabi mendoakannya. Bahkan dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal qabra du'atun walau kana ahadun najiyan minna naja minna Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya tentu kata Nabi, Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Tapi kan tidak selamat Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu langsung didoakan Rasulullah SAW, sehingga diterangkanlah kuburnya, dilapangkan. Setelah Nabi berdoa itu maka dilapangkan oleh Allah. Maka Nabi menyampaikan hadis-hadisnya, dilapangkan. Makanya masuk kubur tanpa bekal itu laksana mengarungi lautan tanpa bekal. Nah kita ini mumpung masih hidup, ya kita banyak baca Al-Quran mengalami kubur kita. Persiapan, suka atau tidak, senang atau susah, sehat atau sakit, kalau sudah jadwal sudah, kondisi tidak disangka-sangka, lalu kita akan mengalami malam pertama di alam. Maka Allah Ta'ala berfirman bersama Abu Bakar, bersama Rasulullah. Tadi dari Abu Bakar, ila tansuru faqad nasarallahu in akhrajahu alladziina kafaru thaniya isnaini idh huma fil ghari yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini keutamaan sahabat Abu Bakar. Tapi kaum syahadat kita harus percaya. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkan dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang. Rasulullah di gua apa? Sembunyi di gua apa? Hira Basur. Surah Hira. Menerima wahyu di mana? Sembunyi di mana? Bingung. Ya bersama Rasulullah. Dia disebutkan di dalam Al-Quran, luar biasa. Kemudian Ibnu Umar bahkan mengatakan kunna nukhbiru bainan nasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nukhbiru Abu Bakar summa Umar bin Khattab summa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu bertanya, pernah menulis orang terbaik di zaman Rasulullah SAW, maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Maka nasihat Abu Bakar ini luar biasa. Di Imam Bukhari nomor hadis 365. Nah, makanya jika kita belajar tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah bagian belajar tentang sahabat sejati. Siapa sahabat sejati itu? Teman kita itu adalah sodiquka man abaka kalaman adhaka. Teman kita itu adalah sahabat itu sebagai sahabat itu orang yang sejati itu menegur kelalaian kita hingga kamu insaf dan menangis, mengingatkan kita, ngejak kebaikan, menahan kita, mencegah kita dari berbuat kerusakan dan kemungkaran. Itu sahabat terbaik.
bukan yang hanya ikut senang saja, mentertawakan kita, itu bukan. Sadiku kaman abaka kalaman adhaka. Maka Imam Syafi'i menyampaikan rahimahullah, jika kamu memiliki sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan, maka genggam tangannya, karena mencari sahabat itu sulit, sedangkan meninggalkan sangat mudah. Nah, ini pentingnya. Makanya kadang kita pergi besok, kalaupun jenengan nanti kok masuk surga dulu, tolong diingat nama saya, karena nanti suatu ketika semuanya itu akan dipanggil temannya. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi amal soleh bapak ibu jauh sekali lebih baik dari saya. Maka tolong nanti saya kenal dengan nama saya Afkarani, itu dulu pernah ngaji bareng-bareng di Masjid Darussalam, ya Allah. Karena akan ditemui sahabat teman dia ketika diizinkan oleh Allah. Itu deh. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat di dalam kuburan seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Dalam sebuah ayat, "Man ma'idu fil qabri ila kal-gharikil mutawallis." Orang yang di dalam kubur itu seperti tenggelam, al-mutawallis. Ghasa ya ghusu, makanya ada di sini apa? Meminta pertolongan. Yang tadiru da'watan talahaqu min abin wa ummin wa akhin wa sadiqin, nunggu doa daripada siapa? Ayah, ibu, saudara, teman. Fa idza lahita kana habba ilayna dunya wa fiha. Sesungguhnya itu akan lebih dicintai doa-doa kita itu daripada dunia dan seisinya. Wa inna Allah azza wa jalla la yadkhilu ala ahli al-qubur min du'a'il al-'abdi amsalul jibal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengabulkan. Yudkhilu ala itu maksudnya menerima doa-doanya itu. Al-'abdi amsalul jibal, doa-doa mereka itu laksana gunung. Wa inna hadiyatul akhya ilal maut istighfarul lahu. Sesungguhnya tiada lain dan tidak bukan doa kita itu bagi mereka adalah istighfar, memohonkan ampunan. Makanya doa Allahumma maghfir lahum warham itu. Sebanyak hadis-hadis yang saya juga. Ini memang hadisnya ada masuk di istilah dhaif, tapi sebagai hadis yang bisa dibacakan kita apa? Untuk muhasabah, kita doa. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha min tufil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innal an yus'al." Nabi itu selesai menguburkan jenazah, itu beliau berhenti sejenak, lalu menyampaikan berpesan, istighfar, mohon ampun orang yang di dalam kubur ini tadi, mohon ampun, mintakan ampunan kepada Allah dan mohonkanlah kepada Allah ketetapan hatinya. Fa innal an yus'al, karena sekarang sedang ditanya oleh malaikat munkar. Ini kemarin juga saya sampaikan ketika di pengajian, di kajian di Masjid Maksud kita Lawal Ulama hadisnya. Kita syarah kitab Al-Azhar. Hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farqu fi ma qafa
qala istaghfiru li akhikum was'alul tawfiqa innahu al yusra. Kita minta mohon ampun, astagfirullah. Kau punya saudara, astagfirullah, ampun ya Allah. Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah li fulan ya Allah. Allahumma ighfirlah wasabbil qulubuhum ala dini ya Allah. Itu doakan. Bahkan ini menurut Al-Asqalani yang menulis siapa? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu yang mensyarah kitab Muslim. Sahih Muslim. Ini kata beliau. Tapi kalau kita di Muhammadiyah tidak menghadiahkan doa, tapi mendoakan, gitu ya. Kalau menghadiahkan data yang ada di Muhammadiyah adalah mendoakan, terlepas dari ikhtilaf atau khilafiyah. Bahkan di sini kita sampaikan, ini bacanya. Qala Syafi'i wa ashab, menurut Imam Asy-Syafi'i, hadis tadi sahih. Yustahabbu an yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Qalu, disunahkan untuk membaca baginya itu sesuatu daripada Al-Qur'an, ngaji. Yang mau bukan saya, Imam Syafi'i. Siapa yang baca Imam Syafi'i? Bukan saya, Imam Syafi'i. Waqalu, bahkan mereka fa inna tamul Qur'an law kana khuzan. Kalau sampai khatam Quran itu ahsan. Baca Quran. Itu nih. Ini apa buku? Hampir sama sebabnya kubur. Nah, kita lanjut. Karena Rasulullah saya menulis ini. Karena Rasulullah yang bukan Rasulullah ini, kalau karena harus mansub. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhiril laili illa baqi fa yaqul. Nabi itu kadang malam-malam itu suka keluar ke baqi. Fa yaqul, lalu Nabi mengucapkan Assalamualaikum dari kaum mukminin. Ini juga bagian dari doa kita untuk orang di dalam kubur yang kita lewati. Gitu ya. Assalamualaikum dari kaum mukminin wa inna wa iyyakum mutawa'iduna qadan aw waqiluna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-baqi ila gharqi. Nabi mengucapkan salam. Makanya kita kalau lihat kubur harus salam. Assalamualaikum ya Allah. Boleh itu. Baik, insyaallah bikum lahiqun. Darul qaumi mukminin, rumah orang-orang mukmin. Wa inna wa iyyakum mutawa'idun. Dan sesungguhnya saya kami ini, kata Rasulullah, dan kalian telah dijanjikan esok al-muaqilu akan berdoa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kita akan bertemu. Allahumma ighfir li ahli baqil gharb. Ya Allah, ampunilah ahli kubur di baqi. Nah, itu Rasul. Hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Dari Aisyah ummul mukminin melalui Imam Al-Albani di dalam kitab Sahih An-Nasa'i nomor hadis 203. Hadisnya sahih. Oke. Nah, maka dari itu, begitu jauhnya perjalanan kita ini, tentulah kita mempersiapkan bekal. Bapak Ibu kalau mau ke Jakarta 3 hari, kira-kira apa saja yang disangka? Kita bingung. Belum 2 hari, masih 2 minggu persiapan. Oh, ini tasnya, oh ini nanti aku bawa ini, sampai bawa checklist kadang gitu ya. Kan gitu. Itu padahal ke dunia. Lalu bagaimana jika kita ke akhirat? Makanya mana arwah budas safar ista'ad. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan ista'ad, maka ia akan bersiap-siap. Lah kita ini kan akan menempuh perjalanan yang jauh sekali, mungkin ribuan tahun, bahkan tidak terhingga kepada akhirat.
Loh kalau nggak disiapkan dari sekarang terus kapan? Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197 apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian, siapkanlah modal kalian, bekal kalian, sanggup kalian, dan sebaik-baik bekal itu takwa. Semua bisa jadikan sarana takwa. Harta yang Allah titipkan kepada kita, segala kenikmatan bisa menjadi sarana takwa. Tinggal kita menyikapi. Makanya di dalam surat lain apa kata wal tanzur nafsun ma qaddamat lil ghadin. Kalau di dalam bahasa Arab ro'a itu melihat, kalau wal tanzur itu perhati-hati. Makanya di dalam bahasa Inggris apa bisa kita baca? Kalau ada orang bule berkata, "Don't look at me but see me please." Apa artinya? Bule itu loh kadang, cak bule itu bule itu. Don't look at me but see me please. Look sih kan siapa artinya? Ya Pak. Maksudnya kalau look itu naboro kalau bahasa Arabnya. Kalau ro'a itu si melihat, sekedar melihat, ya wes kayak air ya. Oh iya, itu ro'a melihat, si sekedar. Kalau lu nadoro perhatikan, apa ya? Oh gini, oh ini kimas, oh kimasan sembilan itu nada lu. Makanya ketika ketambahan for dia menjadi mencari, looking for science, looking for Islamic science, Islamic knowledge. Apa? Menuntut ilmu begitu. Karena apa? Di dalam sebuah al-waqtu ra'sul malik. Karena waktu kita itu sangat berharga. Al-waqtu kas-sayf. Fa'ilam taqta yaqta. Waktu itu bagaikan pedang. Jika tidak bisa menggunakannya untuk memotong dengan alat, dengan pedang, dan maka kau akan terpotong. Begitu pentingnya waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha minkum al-yawma sha'iman qala Abu Bakr ana qala faman tabi'a minkum al-yawma janazah qala Abu Bakr ana qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan qala Abu Bakr ana. Makanya Umar itu ngiri kalau melihat amalnya Abu Bakar. Sungguh saya tidak bisa menyayangi amal Abu Bakar. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Rasul, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar yang ngajak, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ikut mengiringi jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar lagi, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Mastami'anna fi amrillah dakhalal jannah. Kalau terdapat ciri-ciri tadi, suka mengiringi jenazah, suka berpuasa, suka memberi makan orang miskin, mengunjungi orang sakit, itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Itu adalah kemuliaan Abu Bakar. Nah, ini kita bisa melihat. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai anak, sunnah Nabi apa yang belum aku lakukan? Maka seketika itu ada dalam sebuah kisah, ada wahai ayahku, yaitu memberi makan orang buta. Maka meskipun ini adalah hadis Israiliyat, tapi paling tidak ada kaitannya dengan beberapa hadis dan sejarah. Makanya ketika memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta tadi,
Bagaimana? Berbeda. Kok nggak seperti biasanya? Yang ngasihkan makan kepada saya, katanya orang Yahudi dan bukan tadi. Begitu disampaikan yang mengasihi tadi itu adalah Rasul yang selama ini dihina di depannya. Pada ngasih makan, nyapu, maka nangislah Yahudi itu tadi. Dan apa? Dan masuk Islam. Makanya bahkan meskipun kita ini sangat mengutuk betul kebiadaban siapa? Zionis Yahudi. Karena orang Yahudi juga banyak begitu orang Islam. Makanya di dalam Al-Quran apa? Walan tardo angkal Yahudi dan Nasara kata tetapi adilata. Tapi al-Yahud kenapa kau ada alif lam? Dia bukan nakiroh. Nah gitu. Artinya apa ya Zionis itu? Karena sekarang yang demo juga di Amerika itu orang Yahudi demo. Tidak sepakat dengan Zionis yang ada di Israel. Makanya ini adalah nakiroh, bukan nakiroh. Maka dalam bahasa walantar angkal al-Yahud ada khusus Yahudi yang khusus. Siapa yang memerangi orang Islam? Yang orang yang karena bukan nakiroh. Kalau nakiroh itu kan ada alif lamnya enggak? Al-Yahud An-Nasara ada alif lamnya pada kata-kata Al-Yahud An-Nasara kan ada alif lamnya ada. Maka dia bukan nakiroh dalam bahasa. Maka berarti khusus. Makanya kita juga harus baik dengan orang-orang Nasrani. Tapi kita sangat benci dengan Nasrani tanda kutip yang memerangi Islam. Begitu. Jadi muamalah itu begitu indah. Tentu kalau kita kebiasaan Nabi gak akan menyuruh orang Yahudi, gak akan Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi sudah wafat, zirahnya masih terhutang di orang Yahudi. Ini muamalah dalam Islam. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian makalah yang keempat. Saya ada waktu ya. Berapa isinya? 4 gitu. Makalah yang keempat. Al-makalah Rabbana Umar radhiyallahu anhu. Naqala an Sayyid Abdul Muqti As-Samawi. Abdul Muqti As-Samawi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam sifli hasanat Umar. Sebuah ini kemukakan kepada kebaikan Umar. Lalu Jibril menjawab, andai kata lautan menjadi tintanya pun menjadi panahnya, saya aku tidak akan mampu menghitungnya. Lalu Nabi bertanya lagi kepadanya, sekarang kemukakanlah kebaikan Abu Bakar. Berkata Jibril, Umar adalah satu kebaikan daripada kebaikan Abu Bakar. Nah, azad dunya bil mali wa izil akhir bisalihil amal. Apa kata Umar di antara nasihat Umar? Keluhuran dunia dicapai dengan harta. Tentu kita sudah paham. Kalau kita kaya biasanya dihormati. Kalau punya dudukan dihormati. Itu adalah manusia. Tapi ketahuilah wa izzatul akhirah bisalihil amal. Tapi kemuliaan akhirat tidak lain dan tidak akan dicapai dengan amal soleh. Urusan dunia tidak akan menjadi kuat dan maslahat melainkan dengan harta. Makanya di dalam Islam ketika butuh modal untuk perang dikatakan kepada sahabat, siapa yang mau ingin menafkahkan hartanya untuk perlengkapan perang, maka sahabat ngacu. Artinya apa? Berjuang itu tetap butuh modal. Seperti halnya urusan akhirat akan menjadi kuat dan masalah hanya jika dicapai dengan amal soleh. Maka kita sungguh-sungguh dalam bekerja. Supaya apa? Untuk satu ibadah. Kalau kita sudah tenang, saku kita ini ada, maka ibadah insya Allah tenang.
Saya yakin kok di sini lagi bingungan sakunya, pasti nggak di masjid, gitu. Karena kita merasa sudah cukup. Mungkin kita seperti orang-orang di jalan-jalan itu yang masih menggais rezeki. Makanya harga itu perlu dicari supaya apa? Mendapatkan ketenangan batin untuk beribadah gitu. Makanya harta itu harus menjadi samu modal ibadah. Nabi menyampaikan khudu zinatakum inda kulli masjid. Gunakanlah, pakailah perhiasan hal yang baik yang bagus ketika masuk masjid. Kira-kira hal yang bagus yang layak buat kita ini beli buat kita. Kan beli dengan harta. Pasal terakhir, an Abi Kabsah al-Amali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dunya li'arba'in nafar. Kata Nabi, dunia itu untuk 4 orang golongan. Abdin razaqallahu malan wa ilman. Ini diperhatikan, ini penting. Fa huwa yattaqi fi rahwa wa yasilu fi rahwa wa yanamu lillahi fi haqqan fa hadha bi afdalil manazil. Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi oleh Allah rizki juga ilmu, kemudian ia menggunakan keduanya itu sebagai sarana takwa kepada Allah, menggunakannya untuk silaturahim, dan ia tahu bahwa di dalam harta dan ilmu itu ada haknya Allah yang harus disampaikan, yang harus ditasarufkan, yang harus disebarkan. Fahada bi afdalil mana, maka itu kedudukan yang mulia. Yang kedua, wa abdul razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang hanya punya ilmu tapi tidak punya uang. Nah ini, punya ilmu tapi tidak punya uang. Nah, tapi harta. Bahwa shadiqun niyah, kok dia niatnya benar, jujur, benar-benar niatnya. Yaqul, berkata, ada sahih ya di sini. Lau anna li malan la'amiltu bi amalin fulani. Ya Allah, kalau saya ini punya harta, aku akan seperti golongan yang pertama tadi ya Allah. Hanya niat yang benar, hanya punya ilmu kita. Kok kita ini ya Allah buat banyak, maka aku ingin seperti Utsman bin Affan. Dah. Apa kata? Kata bahwa biniyatihi, dengan niatnya tadi saja, fa'ajruhu masawahu, maka pahala dengan golongan yang pertama itu sama. Orang senang gimana? Ya makanya Islam begitu. Hanya niat saja yang ikhlas, yang tulus. Wa abdul razaqallahu malam la yarzuqu ilman. Tidak ada hamba yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Yakhbitu fi mali bighairi ilmi, menggunakan hartanya tanpa ilmu. Layak laki fitrobah, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Walayasilu firrohmah, tidak digunakan untuk silaturahmi, hidupnya individualis. Walayak lalu firhaq, tidak tahu kalau di hartanya itu ada hak fakir miskin. Fahuwa bi akhbadil majid, orang itu seburuk-buruk kedudukan manusia. Wa abdul lam yarzuqhu malam wa yang keempat, naudzubillah, saya sampaikan. Hamba yang keempat ini sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu. Fahuwa yaqul, lalu ia berkata, lau anna limalan, kalau aku punya harta kayak golongan yang ketiga, la amiltu bi amrin fulan, saya akan seperti orang. Padahal hanya niat. Yang satu sudah dapat dosa, maka dia ini apa? Fahuwa biniyati wazirul masa, maka dosanya itu sama dengan orang tadi. Maka mari kita tata niat kita betul-betul kondisikan niat kita. Kalau kita ingin, meskipun kita tidak punya ilmu seperti mereka, orang-orang hebat, salafus soleh, para ulama, kita menjadi seperti mereka. Ya Allah, ingin seperti mereka ya Allah. Maka insya Allah kita mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Mari kita tutup dengan bacaan
hadis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.